Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir yang telah saya buat, di mana saya membuat face feather dengan mata kuliah Internet of Things. Di sini ada alatnya, di mana saya membuat alat sendiri. Oke, ini untuk alatnya. Di sini saya membuat sendiri ya. Ini bahan seadanya dan dilengkapi dengan sensor, servo, ikan, dan juga ini di sini terdapat microcontroller dan kabel-kabel. Di situ ada button, buzzer, dan juga LED. Oke, ini untuk Firebase-nya, sedikit saya tampilkan untuk Firebase-nya. Dan ini untuk codingan Arduino IDE. Di sini saya memakai Firebase, jadi tidak perlu hosting karena kita memakai Firebase, datanya itu real time. Gitu. Jadi mungkin begitu saja presentasi saya. Untuk kelebihan dari alat yang sudah saya buat atau project yang sudah saya buat itu ada di WiFi, dimana WiFi yang saya pakai kita bisa mengakses WiFi, jadi tidak usah lewat codingan Arduino IDE. Kalau Blink kan harus kita lewat codingan Arduino IDE untuk mengganti WiFi yang akan kita koneksikan dengan alat kita. Sedangkan saya sudah config IP, jadi kita tinggal akses IP-nya, lalu kita masuk dan kita sebelumnya kita sambungkan dulu WiFi kita lewat HP. Jadi ini cuma bisa Android. Kita lewat HP, kita akses WiFi ESP, kita terhubungkan dengan WiFi ESP, itu nanti tersambung, lalu kita akses IP yang telah saya config itu lalu kita tinggal masukkan nama WiFi dan juga password yang akan kita koneksikan dengan alat kita. Habis itu sudah terkoneksi dan alat sudah bisa digunakan gitu. Mungkin selanjutnya saya akan mendemokan alat saya di next video. Oke, sebelumnya saya jelaskan untuk alat saya itu kan kalau IoT itu harus terkoneksi dengan internet. Di sini saya membuat konfigurasi pakai IP, di mana IP itu untuk mengakses kita memasukkan WiFi dan juga password yang akan kita pakai. Dan di sini ada alatnya sudah saya buat sendiri dan terdiri dari ada sensor ultrasonik, ada servo, dan juga untuk alatnya sudah saya bungkus. Dan di sini saya menempelkan ada button itu untuk mereset WiFi, di mana alat berada terkoneksi dengan WiFi sekitar alatnya itu. Kemudian ada LED dan juga buzzer. Untuk alatnya nanti saya akan tunjukkan di next video setelah ini karena harus membongkar, jadi saya nanti akan videokan. Oke, di sini untuk video alatnya, untuk yang di dalam ini saya menggunakan microcontroller ESP8266. Mungkin ini agak semrawut karena saya nggak tahu gimana cara merapikannya. Soalnya ini kabelnya bener-bener saya pakai yang panjang, itu kesalahan saya. Lalu di sini saya tidak bisa menunjukkan secara detail karena sudah saya berikan perekat dan tidak bisa saya tunjukkan solderannya. Ini sudah saya solder. Di sini saya pakai PCB bolong ya. Bisa dilihat. Begitulah untuk alatnya. Jadi cukup, saya cuma bisa menunjukkan seperti ini karena ini sudah saya solder, jadi tidak bisa. Dan ini untuk lubang USB-nya
itu sudah saya lubangi di kotaknya untuk jalur USB-nya atau kabel konektornya. Lalu ini untuk modif buttonnya dan LED dan juga buzzer mungkin tidak rapi karena sebisa saya, dan itu membuat sendiri, jadi ya udah saya buat sebisa saya sendiri. Oke, mungkin ini saya tunjukkan detail alatnya. Ini ada servo dan juga sensor. Di sini sensornya untuk mengukur jarak sisa makanannya dan servonya untuk membuka lubang keluar makanannya. Dan beginilah ini untuk mengait ke kaca akuariumnya. Saya menggunakan ini apa nggak tahu namanya karena saya beli di Shopee, ada banyak. Baik, begitulah untuk alat saya. Oke, seperti yang sudah awal saya bilang, saya kan udah konfigurasi gunanya untuk pengguna bisa akses dan bisa memasukkan WiFi yang akan kita gunakan ke alatnya, yang kita akan sambungkan ke alatnya. Jadi untuk aksesnya di 192.168.4.1 itu untuk akses WiFi configuration-nya. Oke, di sini kita WiFi-nya harus tersambung ke ESP. Itu sudah otomatis ada dan tidak perlu masukkan sandi atau apapun. Kita tinggal sambungkan dan sudah tersambung. Lalu setelah tersambung kita akses ke 192.168.4.1. Lalu kita masukkan untuk SSID, itu adalah nama WiFi kita apa dan juga password kita apa. Ini saya sudah isi untuk nama WiFi dan passwordnya. Kita langsung save dan itu kita langsung terkoneksi dengan WiFi-nya. Alat dengan WiFi-nya sudah terkoneksi dan saya buka Arduino IDE. Di sini kita buka serial monitor dan akan muncul WiFi connected. Di situ WiFi sudah terkoneksi dan sudah terkirim ke Firebase untuk data-datanya. Itu real time ya untuk data-datanya. Oke, mungkin next untuk saya jelaskan aplikasinya. Ini aplikasi yang sudah saya buat. Di sini ada tombol switch power alat dan power alarm, dan juga ada untuk interval di mana kita bisa menyeting berapa menit sekali makanan jatuh atau ikan diberi makan. Dan selanjutnya itu ada jarak di mana kita bisa melihat jaraknya terdeteksi berapa sentimeter untuk jarak makanannya ke sensornya dan sisa makanannya ya, berapa untuk sentimeter. Power alarmnya di sini kita bisa mematikan alarm ketika alarm atau buzzer menyala. Kita bisa mematikan dari atau lewat aplikasi ini ketika kita sedang berpergian atau apapun, karena buzzer itu sangat berisik. Kita tidak bisa mematikan secara langsung atau kita tidak bisa langsung mengisi makanannya menjadi penuh, jadi kita bisa mematikan lewat aplikasi begitu. Oke, ini saya coba untuk mengatur interval. Kita atur di 120, coba 120 menit, itu sekitar 2 jam. Oke, kita submit. Oke, sudah terkirim. Kalau kita lihat ke serial monitornya, di sini untuk intervalnya sudah terganti menjadi 120 menit. Jadi untuk makanan jatuh itu menunggu 120 menit atau 2 jam. Di sini saya akan menjelaskan untuk notifikasi yang saya pakai itu ada 3, yaitu pertama untuk notifikasi servo atau makanan jatuh atau ikan sudah diberi makan. Lalu untuk yang kedua itu ada notifikasi untuk makanan habis. Jadi sensor mendeteksi makanan habis, lalu buzzer menyala dan notifikasinya muncul. Lalu ketika makanan sudah penuh, itu akan muncul notifikasi pakan sudah keisi, dan itu yang ketiga. Saya bisa langsung coba untuk notifikasinya. Yang pertama yaitu saya akan mencoba untuk notifikasi pada sensor atau pada makanan habis. Oke, ini kan karena makanannya penuh, jadi untuk buzzer itu tidak menyala dan notifikasi tidak muncul. Ini saya akal-akalin untuk membuka penutupnya itu, jadi dia mendeteksi yang di depannya dia. Saya akal-akalin karena kalau saya keluarkan makanannya itu terlalu ribet, jadi saya gunakan cara dengan membuka sensornya atau membuka penutup tempat makanannya. Ketika saya buka atau ketika jarak terdeteksi sangat jauh, itu nanti kita coba untuk membuka untuk supaya sensor mendeteksi jarak jauh menyala dan buzzer menyala,
Dan ini untuk notifikasi pakan habis, segera diisi ulang. Lalu kita coba tutup seolah-olah makanan penuh dan buzzer mati, lalu akan keluar notifikasi pakan sudah diisi. Begitulah untuk kerja notifikasi pakan habis, segera isi ulang, dan pakan sudah diisi ketika buzzer sudah mati. Lalu ini saya tunjukkan lagi untuk serial monitornya. Di sini ada pakan habis, silahkan segera isi ulang. Itu sudah data sudah kekirim ke Firebase. Ini untuk Firebase-nya. Di sini kita mulai saja untuk praktek untuk menjalankan alat yang sudah saya buat. Sebelumnya kita akan coba setting intervalnya. Kita setting di 1 menit saja supaya tidak kelamaan. Ini sudah saya setting di 1 menit, lalu kita submit dan datanya sudah kekirim ke Firebase. Kita tinggal tunggu sekitar 1 menit karena kita settingnya 1 menit. Kita tunggu makanan jatuh atau ikan sudah diberi makan, dan ini untuk serial monitornya berjalan lancar. Dia mengirim data ke Firebase. Oke, kita tunggu makanannya jatuh. Nah, itu makanan sudah jatuh dan ikan sudah diberi makan. Ini untuk notifikasinya. Mungkin gitu saja untuk presentasi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.